Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm atau menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri fisik beliau, sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau dan lain sebagainya. Pada pertemuan 2 pekan yang kemarin kita sampai hadis yang ketiga. Kita memasuki hadis yang keempat dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kitab ini disyarah atau dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Di hadis yang keempat, Al-Imam At-Tirmizi beliau mengatakan haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, telah menyampaikan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Beliau berkata haddatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' berkata haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan an Abi Ishaq anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan seorang sahabat namanya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Al-Barra bin Azib mengatakan, qala ma ra'aitu min dilimmatin fi khullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibai lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Yang artinya Barra radhiyallahu anhuma menceritakan tentang ciri-ciri fisik dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ma ra'aitu min dilimmatin, tidaklah aku melihat seseorang yang rambutnya itu panjang. Ya, dilimah di sini kata Syekh Abdul Razak, al-limmatu minasy-sya'ri hiya ma jawaza syahmatal udun sawa'un ma wasala ilal mankibain aula. Jadi namanya dilimah itu orang yang punya rambut agak panjang, melebihi daun telinga. Walaupun bisa jadi rambutnya itu sampai ke bahu atau tidak. Yang penting kalau rambutnya panjang namanya dalam bahasa Arab dilimah. Ya. Maka Barra di sini menceritakan ciri-ciri rambutnya Nabi itu sampai seberapa. Ma ra'aitu min dilimmatin, tidaklah aku melihat seseorang yang rambutnya itu agak panjang, yang sampai ke daun telinga, ya, kata Barra, fi khullatin hamra, ya, ketika memakai pakaian yang berwarna merah, ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
yang melebihi gantengnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Barra bin Azib radhiyallahu anhu masa-masa hidupnya, ya, beliau banyak ketemu sama laki-laki, banyak ketemu sama pria-pria. Maka tidak ada seorang pria, seorang lelaki yang melebihi kegantengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Barra bin Azib ini beliau berpendapat, beliau bercerita bahwasanya Nabi ini adalah lelaki yang paling ganteng, yang paling tampan yang pernah beliau temui, yaitu Barra bin Azib. Ya. Apalagi ketika Nabi memakai pakaian berwarna merah, ya. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Di sini di antara ciri-ciri nabunya Nabi, lahu sya'run yadribu mankibaihi, ay sya'ruhu yasilu ilal mankibaihi. Fahuwa nazilun wasilun ilal mankibaini yadribuhuma. Maka di waktu yang lain Nabi pernah rambutnya itu panjang sampai ke bahu, ya, sampai ke bahu beliau. Ini kata Barra, lam yakun bil qasiri wala bit tawil, ai kana muqassadan baina tuli wal qisr falaysa bit tawilil ba'in wala bil qasir wa inna ma kana baina dalika lakinnahu ila tuli aqrab. Nah, Barra mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lam yakun bil qasir, tidak orang yang pendek, wala bit tawil, dan juga orang yang tidak terlalu tinggi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya pertengahan. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tapi pertengahan antara keduanya. Ini hadis yang keempat, bagaimana seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib, beliau menceritakan ketampanan, keelokan dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rambut beliau dan bagaimana postur tubuh beliau itu pas, ya. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Baik, kemudian para jamaah kita dilanjutkan hadis yang kelima. Di sini Al-Imam At-Tirmizi beliau membawakan hadis, haddatsana Muhammad ibnu Ismail, telah menyampaikan, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail. Qal haddatsana Abu Nuaim, telah menyampaikan, menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Qala haddatsana Al-Mas'udi, telah menyampaikan kepada kami Al-Mas'udi. An Utsman ibni Muslim bin Hurmuz, dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. An Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang khulafaur rasyidin dan juga menantu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, beliau menceritakan tentang bagaimana fisiknya Nabi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir. Nabi itu bukan orang yang terlalu tinggi, juga bukan orang yang terlalu pendek. Jadi ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Barra bin Azib di hadis yang sebelumnya. Kemudian Ali mengatakan radhiyallahu anhu, syasnul kaffaini wal qadamaini. Syasnul kaffaini wal qadamaini. Di sini Syekh Abdul Razak mensyarah tentang lafaz ini, karena ini bahasa Arabnya bahasa Arab tingkat tinggi, dalam artian untuk menerjemahkan itu perlu cari kata-kata yang memang tepat, yang pas gitu. Syasnul kaffaini ay holiduhuma, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya telapak tangannya Nabi, telapak tangan beliau sama telapak kaki beliau itu tebal, ya, tebal. Wa hadal hildu la yaqtadil khusyuna, ya, maksudnya telapak tangan dan telapak kaki Nabi itu tebal bukan berarti ini untuk hal-hal yang negatif, ya. Karena di sini Syekh Abdul Razak mensyarah, menjelaskan la yaqtadil khusyuna, bukan berarti itu Nabi orang yang kasar, ya. Karena sebagian orang-orang tertentu, ya, ketika punya postur tubuh yang gede, yang besar, kemudian tangannya itu tebal, kemudian digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk kasar, untuk memukul, untuk ini dan sebagainya. Nabi tidak seperti itu. Makanya di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan la yaqtadil khusyuna.
memang diceritakan sama Ali di sini telapak tangannya Nabi, telapak kaki beliau itu tebal, tapi ini bukan berarti beliau itu kasar. Ya. Bahkan Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan waqad wasafahu Anas. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain seperti riwayat Anas bin Malik, seperti yang akan ada di dalam buku ini, Anas bin Malik pernah menceritakan dan pernah menyampaikan wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam alyanu minal harir. Kalau tadi Ali bin Abi Thalib ini belum selesai, hadis yang kelima belum selesai, tapi kita bacakan penjelasan syarahnya Syekh Abdul Razak supaya kita bisa lebih paham. Ketika Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya kedua telapak tangan dan telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tebal, maka bukan berarti ini konotasinya negatif, yaitu suka memukul atau kasar. Karena dalam riwayat yang lain Anas mengatakan, Anas bin Malik ini menceritakan, tidaklah aku pernah memegang tangan ya seseorang yang lebih lembut melainkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini pernah berjabat tangan dengan banyak orang para jemaah. Pernah salaman, jabat tangan, ya, dan lain sebagainya dengan berbagai macam tipe orang. Dan menurut Anas bin Malik, penuturan beliau tidak ada telapak tangan yang lebih lembut daripada telapak tangannya Nabi. Ya. Fakana yadu alyanu minal harir, tangan beliau itu lebih lembut daripada sutra. Jadi saking lembutnya. Ya. Jadi telapak tangan beliau, ciri-ciri telapak tangan beliau, telapak kaki beliau yaitu Nabi itu tebal. Tapi di sini itu lembut. Ya. Sebagaimana penuturan dari Ali dan penuturan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajmain. Baik, hadis yang kelima tadi kita lanjutkan. Kata Ali bin Abi Thalib, dakhmur ra'si. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu postur kepala beliau itu agak besar. Ya, postur kepala beliau dakhmur ra's, ra's itu kan kepala. Dakham itu besar. Ya. Kata Syekh Abdul Razak di sini, dakhamatur ra'si idamahu wa kibarahu ba'du syai'. Ya, kepala beliau sallallahu alaihi wasallam itu posturnya, bentuknya agak besar dari segi-segi tertentu, kata Syekh Abdul Razak. Ketika beliau mensyarah hadis ini. Kemudian jadi kepala beliau agak besar, tapi bukan besar kepala ya. Jadi beda kepala besar dengan besar kepala. Kalau besar kepala kan dalam bahasa kita kan sombong. Ya. Postur tubuh beliau, kepala beliau itu agak besar. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, dakhmul karodis. Karodis ini apa? Kata Syekh Abdul Razak, majma'ul idham ay al-mafasilul lati taltaqi fiha al-idham. Dakhmul karodis itu tulang-tulang persendian beliau itu besar. Ya. Tulang-tulang persendian beliau yaitu Nabi itu besar. Kemudian Ali melanjutkan tawilul masrubah. Ini ciri-ciri fisik beliau yang lain. Tawilul masrubah. Ya, karena Ali ini kan bersama Nabi sejak kecil. Ali radhiyallahu anhu ini kenal sama Nabi sejak kecil. Bahkan di antara yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita bahas sirah, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau sangat paham, sangat tahu tentang ciri-ciri fisik beliau, ya sallallahu alaihi wasallam. Di sini tadi Ali radhiyallahu anhu mengatakan dakhmur ra's, Nabi itu kepala beliau posturnya, bentuknya agak besar dan persendian beliau juga agak besar. Tawilul masrubati. Apa yang dimaksud dengan tawil kan panjang. Masrubah di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan al-masrubah hiya sya'rul ladzi yamtaddu minas sadri ila surrah. Fakana sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run mumtaddun min sadri ila surratihi. Tawilul masrubah. Jadi masrubah itu rambut yang tumbuh di dada. Ya. Yang dimana rambutnya ini sampai ke pusar. Ya, jadi Ali menggambarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya rambut yang tumbuh di dada beliau, ya, yang agak panjang, yang itu sampai ke pusar, ya. Tawil yaitu al-masrubah ya asy'aru, rambut yang tumbuh dari dada ila surah sampai ke pusar. Ya. Ini di antara ciri-ciri fisik beliau yaitu Nabi yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib.
Kemudian Ali melanjutkan, idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sobabin. Kalau jadi Ali ini menceritakan lanjutan hadis tadi, idza masya, kalau Nabi itu berjalan, takaffa'a takaffuan, maka beliau berjalan dengan tegap, dengan jejak ya, dengan tegap, dengan cepat ya, tapi tidak terlalu cepat. Takaffa takaffuan ka'annama yanhattu min sobab, seolah-olah beliau itu sedang turun dari sebuah tempat. Jadi kalau kita bisa menggambarkan ya, kalau orang itu naik itu kan biasanya ngos-ngosan, tapi kalau turun kan tak 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 gitu ya. Jadi misalnya kalau ada orang jalan, kemudian jalannya itu agak menurun, bukan tangga ya, tapi jalannya agak menurun, bukan tangga, tapi jalan menurun itu kan tak 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 gitu. Kalau orang Jawa kan gitu ya. Ya kayak gitulah gambaran sifat jalannya Nabi sebagaimana penuturan dari Ali. Idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sobab, seolah-olah beliau itu turun dari sebuah tempat ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, dan aku tidak pernah menjumpai seorang laki-laki sebelumnya dan sesudahnya yang seperti yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ciri-ciri yang dimiliki oleh Nabi itu tidak ada pada laki-laki yang lain yang ada pada zaman itu. Ya, ketika para sahabat melihat ciri-ciri fisiknya Nabi itu seperti Ali di sini mengatakan lam ara qablahu, aku tidak pernah melihat orang sebelumnya, wala ba'dahu, dan setelahnya mislahu, yang sama persis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis yang kelima. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, kata Syekh Abdul Razak sebagaimana dalam footnote dalam kitab ini. Baik, ini tadi hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kesimpulannya tadi hadis yang kelima ini bahwasanya Nabi SAW itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian beliau punya kedua telapak tangan dan telapak kaki yang tebal, tapi tidak konotasinya negatif, tidak kasar. Ya, bahkan Anas bin Malik itu menjelaskan telapak tangan Nabi itu lembut ya, paling lembut ya, seperti sutra. Kemudian postur kepala beliau itu agak besar, tulang-tulang persendian beliau juga agak besar. Ali mengatakan beliau punya rambut yang ada di dada yang sampai di pusar, dan Nabi kalau berjalan itu tegap dan agak cepat, bukan loyo, bukan kelemak-kelemak kayak kalau kelewas-kelewas kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Jadi tegap, tak 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 gitu loh. Seperti itu. Kemudian aku tidak pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Ini hadis yang kelima. Hadis yang keenam, ini Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadatsana Sufyan an Ibnu Waqi qala hadatsana Abi anil Mas'ud bi hadzal isnad nahwahu bima'nahu. Jadi hadis yang keenam ini mirip dengan hadis yang kelima. Ya, dengan sanad yang sama, dengan makna yang sama. Jadi Imam At-Tirmizi tidak membawakan lafadznya, tapi karena mirip dengan hadis yang kelima. Taib, dilanjutkan hadis yang ketujuh masih dalam kitab Syama'ilun Nabi. Hadis yang ketujuh, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Abdata ad-Dobiyyu al-Basri, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdah ad-Dobiyyu al-Basri, wa Ali bin Hujr, dan Ali bin Hujr, wa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husain, dan Abu Ja'far Muhammad bin Husain, wa huwa ibnu Abi Halimah, wal ma'na wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, an Umar bin Abdullah maula Ufrah, dari Umar bin Abdullah budaknya Ufrah. Qala haddatsani Ibrahim ibn Muhammad ibn Walad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan oleh min walad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya anak laki-laki. Ya, min walad, dari selain Fatimah. Jadi Ali radhiyallahu anhu itu bukan hanya punya satu istri, yaitu Fatimah, putrinya Nabi, tapi beliau punya istri yang lain selain Fatimah, atau istilah kita poligami, ya. Dan Ali radhiyallahu anhu dari istri yang lain itu punya anak laki-laki namanya Muhammad. Ya. Hadatsani Ibrahim bin Muhammad min walad Ali.
Jadi kalau dalam buku-buku fikih atau dalam buku-buku sirah Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi kalau kita dengar istilah Muhammad Al-Hanafiyah, ini Muhammad adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Ya, sama-sama ahlul bait. Ali bin Abi Thalib ahlul bait. Dan putra beliau Muhammadnya juga ahlul bait. Maka hadis ini min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dari anaknya, dari putranya Ali bin Abi Thalib, putranya Ali tapi bukan dari Fatimah, dari istri yang lain. Qala, putranya Ali ini menceritakan kana Aliyun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi anaknya Ali menceritakan dari bapaknya, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dahulu ketika menceritakan bagaimana fisiknya Nabi, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad wala bil qasiri al mutaraddid. Ya. Dahulu di sini at-tawilul al mumaghad itu artinya, kita lihat syarahnya Syekh Abdul Razak di sini. At-tawilul mumaghad yaitu tidak ad-dhahibut tulan, ya, tidak terlalu tinggi. Jadi hampir sama. Jadi satu hadis ke hadis yang lain, laisa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad. Beliau itu bukan orang yang terlalu tinggi, wala bil qasiri al mutaraddid, dan tidak terlalu pendek, ya. Tidak terlalu pendek. Ini sifatnya hampir sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian Ali melanjutkan, kana rab'atan minal qaum. Kana rab'atan minal qaumi. Beliau itu postur tubuhnya itu pertengahan, ya. Hampir sama karena ini meriwayatkan dari Ali, tapi meriwayatkan adalah putranya. Kalau yang hadis sebelumnya dari Ali juga, tapi dari tabi'in atau dari sahabat-sahabat yang lain. Kemudian masih di hadis yang ketujuh ini, yaitu kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabti. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti. Apa al ja'dil qatat? Di sini walam yakun bil ja'di al qatati fasyadidul ju'uda warrajil alladhi fi syarhi khujunatun ay tasannin qalil walam yakun bil ja'dil qatat. Maksudnya rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak kriwul, tidak keriting, ya. Wala bisabat, dan tidak terlalu lurus. Ini juga sudah disebutkan di hadis-hadis yang sebelumnya. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bisabati. Rambut beliau itu tidak kriwul, tidak keriting, juga tidak terlalu lurus, jadi pertengahan. Ini kata Ali, kana ja'dan rajilan. Kana ja'dan rajilan. Ar-rajil alladhi fi syarhi juhuna aisanin qalil. Kana ja'dan rajilan. Jadi ada kayak melungker-melungkernya tapi tidak terlalu keriting kayak gitu loh. Kana ja'dan rajilan. Ya. Walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami. Walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami. Apa al mutahham? Fal badinu al kasirul lahmi wal mukalsam al mudawwaru fil wajhi wal musr alladhi fihi bayadun humra. Jadi lam yakun bil mutahham, kata Ali, Nabi itu tubuh beliau tidak terlalu gemuk, ya, tidak terlalu gemuk. Wala bil mukalsam, dan al mukalsam al mudawwarul wajh, dan wajah beliau itu tidak terlalu bundar, tidak terlalu bulat, ya. Wa kana fi wajhihi tadwirun, dan di wajah beliau itu memang agak bulat tapi tidak terlalu bulat, jadi pertengahan lah, kayak gitu. Wal mashrub alladhi fi bayadihi khumratun. Kemudian di sini wa kana fi wajhi tadwirun abyadun mushrab, ya. Dan warna kulit wajah beliau itu putih agak kemerah-merahan, ya. Jadi Nabi di sini diceritakan sama Ali tidak
gemuk, ya. Kemudian wajah beliau tidak terlalu bulat, ada agak bulat-bulatnya tapi tidak terlalu bulat, dan warna kulit wajah beliau adalah fihi bayat humrah, putih tapi tidak terlalu putih, agak ada sedikit kemerah-merahan. Ini ceritanya Ali. Kemudian Ali masih melanjutkan. Ini yang hadisnya agak panjang. Ada ajul ainaini. Ada ajul ainaini. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan asyadidu sawadil ain. Maka bola mata Nabi itu warnanya hitam pekat. Ya. Kata Ali, ada ajul ainaini, bola mata bola mata beliau itu berwarna hitam pekat. Karena bola mata kan macam-macam ya, ada yang biru ya, kayak orang-orang Eropa dan sebagainya lah. Kalau Nabi di sini ada ajul ainaini, kedua bola mata beliau berwarna hitam pekat. Kemudian Ali mengatakan ahdabul asfar. Ahdabul asfar al-katat mujtama'ul katifaini wa huwal kahil. Ya. Dan bahu beliau itu agak lebar. Jalilul musyashi wal katidi. Jalilul musyashi wal katidi ajradudu masrubatin syasnul kafaini wal qadamaini. Ya. Kemudian di sini al-masrubah tadi sudah disebutkan ya. Beliau memiliki rambut yang tumbuh di dada sampai ke pusar beliau. Syasnul kafaini wal qadamain, ini diulangi lagi di hadis di riwayat ini. Beliau memiliki telapak tangan, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki yang tebal. Idza masya taqalla ka'annama yanhattu min fi sababin. Kalau beliau jalan seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi. Ya. Wa idza iltafata ma'an. Kalau beliau menoleh itu menoleh dengan seluruh badannya. Jadi diceritakan sama Ali di sini, kalau Nabi itu menolehnya dengan seluruh badannya gini. Jadi bukan hanya kepalanya tok kayak gini. Misalnya ada orang, kalau kita gambarkan ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang itu di sebelah, maka Nabi menoleh dengan badannya, Waalaikumsalam, kayak gitu. Iltafata ma'an. Jadi kalau Nabi itu menoleh bukan hanya dengan kepala, tapi dengan seluruh tubuhnya, dengan dadanya juga. Ini menghormati orang. Ya, menghormati, menghargai orang siapapun dia, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang punya kedudukan, mau orang enggak punya kedudukan. Ini dihormati sama Nabi. Iltafata ma'an. Kalau Nabi noleh itu noleh semuanya kayak gini. Ya. Jadi bukannya kepala beliau saja. Ini penuturan dari Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali mengatakan baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua bahu beliau itu ada khatamun nubuwah, yaitu tanda-tanda kenabian. Ya, di antara kedua pundak beliau itu ada khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ya, tanda-tanda kenabian. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-40. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah. Akan Nabi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan beliau penutup para nabi. Dan beliau punya tanda-tanda kenabian kalau dalam hadis ini maka hadis ini menjelaskan dari ayat Al-Ahzab 40 tadi. Bahwasanya Nabi di antara kedua pundak beliau itu ada khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan apa yang dimaksud dengan khatamun nubuwah. Fi dhahrihi, ya di punggung beliau, tepatnya di antara kedua pundak, khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Wa huwa qit'atun minal lahmi, yaitu semacam daging yang tumbuh, ya. Jadi ada semacam daging kecil yang tumbuh di antara kedua pundak beliau di punggungnya Nabi. Ya, wasata di hadis adidah fi tarjamatin khassatin bihi, dan akan ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan lebih detail tentang yang dimaksud dengan khatamun nubuwah. Ya. Jadi kembali kepada hadis yang ketujuh ini, jadi Ali itu menceritakan bahwasanya di punggungnya Nabi, di antara kedua pundak beliau itu ada semacam daging yang tumbuh, yang tampak, yang itu adalah tanda-tanda kenabian. Ya.
Kalau kita pernah mendengarkan ceritanya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, atau bukan Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi kalau tidak salah. Ya. Jadi Salman Al-Farisi ini beliau dari negara Persia. Beliau hidup di tengah orang-orang yang menyembah api, orang-orang Majusi. Kemudian Salman Al-Farisi ini disayang sama bapaknya, nggak boleh kemana-mana, dikerangkeng gitu. Takut nanti pindah agama. Akhirnya Salman Al-Farisi cari-cari jalan bagaimana bisa lepas dari kerangkeng itu. Kemudian dia ketemu sama pendeta Yahudi. Ternyata pendetanya kayak gini. Ketemu. Akhirnya ketemu sama orang pendeta Nasrani yang masih dalam agama sesuai dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ditanyakan, kamu pergi saja ke tempat di kota yang di situ banyak pohon kurmanya. Ya, temui orang yang di situ orang ini nggak nerima sedekah. Kemudian di punggungnya itu ada khotamun nubuwah. Ini kata rahib pendeta Nasrani tadi yang masih di atas agamanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, bukan orang sudah pendeta yang sudah melenceng. Akhirnya Salman Al-Farisi datang ke kota Madinah. Di situ memang banyak kurma yang tumbuh sebagaimana sifat dari pendeta tadi, dan orang ini yaitu nabi yang terakhir ini tidak menerima sedekah. Salman mengetes. Jadi ketika Nabi itu datang dikasih ini harta sedekah, Nabi nggak mau menerima. Akhirnya suatu saat Salman melihat di punggungnya Nabi memang ada khotamun nubuwah, tanda-tanda kenabian, semacam daging yang tumbuh yang tampak di bagian punggung, posisinya di antara kedua bahu. Ya, ini tadi ciri-ciri yang disebutkan oleh ahli. Baina katifaihi khotamun nubuwah. Ya. Wa huwa khatamun nabiyyin. Ali mengatakan, dan ini ada tanda bahwasanya beliau ini nabi yang terakhir. Ya. Kemudian Ali mengatakan ajwadun nasi sadran. Ya. Ajwadun nasi sadran wa hadha fihi rahabatu sadrihi wa sa'ati fa inna judahu wa sakha'ahu wa karamahu wa badlahu an sakha'in sadrin wa rahabati. Maksudnya ajwadun nasi sadran. Dada beliau itu paling lapang. Ya. Atau bisa diterjemahkan beliau itu orang yang paling dermawan, katanya Ali. Ya, jadi dada beliau itu lapang dan beliau adalah orang yang paling dermawan. Ya, jadi kedermawanan Nabi itu bersumber dari hati, bukan karena keterpaksaan, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan karena status sosial. Jadi kedermawanannya Nabi itu memang dari dada yang paling dalam, dari hati yang paling dalam. Dada beliau itu lapang, ya, nggak pernah dendam sama orang. Mau disakiti bagaimanapun, ya, mau dicaci maki bagaimanapun, mau dihinakan bagaimanapun, Nabi nggak pernah dendam. Ya, ini jadi kedermawanan Nabi, kata Syekh Abdul Razak, fa inna judahu wa sakha'ahu wa karamahu wa batlahu an sakha'i sadrin. Kedermawanan beliau itu memang dari hati yang paling dalam, dari dada yang lapang. Ya. Karena ada kalau di zaman kita mungkin orang itu dermawan karena terpaksa gitu ya. Karena takut dicela sama orang. Soge kok medit kan gitu kan. Ada orang dermawan itu karena terpaksaan, karena menghindari celaan. Namanya manusia para jemaah. Sifatnya manusia pada asalnya ya, manusia itu suka dipuji dan lari dari celaan. Bagaimana minimal kalau nggak ada yang memuji, dia lari dari celaan manusia, nggak mau dicela itu nggak mau. Dicela itu nggak gelem. Nggak terima gitu loh kalau bahasa kita. Orang kaya raya tapi kok medit, nggak pernah bagi-bagi, itu nggak mau dia. Makanya ada orang yang dermawan karena keterpaksaan, karena lari dari celaan manusia, nggak mau dia. Tapi Nabi tidak seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali bin Abi Thalib mengatakan ajwadun nasi sadron. Beliau itu dadanya orang yang paling lapang dan paling dermawan, paling loman kalau orang Jawa mengatakan. Ya. Suka membantu dan sebagainya, itu kalau bahasa kita ya. Kita lanjutkan, masih ini penuturan dari Ali. Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, wa asdaqun nasi lahjatan. Ya. Asdaqun nasi lahja. Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan ai asdaquhum hadisan. Nabi itu katanya Ali, orang yang paling jujur dalam pembicaraannya, dalam kata-katanya, dalam penuturannya, dalam omongannya. Orang paling jujur, asdaqun nasi lahja. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan wa huwa mundu nasyatihi urifa fi qaumihi bis-shadiqil amin. Dan Nabi ketika mulai beliau kecil,
beliau tumbuh dewasa jadi remaja, itu beliau sudah dikenal dengan as-shadiqul amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Ini Nabi sebelum beliau diutus menjadi Nabi, itu beliau sudah terkenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, nggak pernah berkhianat, nggak pernah berdusta. Sebelum diangkat menjadi Nabi sudah dikenal dengan sifat seperti itu. Dan setelah diangkat menjadi Nabi, sifat itu masih melekat pada diri beliau. Bahkan kalau kita pernah buka-buka sirah atau dengar kajian sirah atau menyimak kajian sirah, ketika Nabi sudah diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, mendakwakan tauhid, menjelaskan manusia bahaya syirik, ada yang beriman, ada yang kafir. Waktu itu ya, orang-orang Mekah yang kafir ya, yang musyrik, ketika mereka memang nggak beriman kepada Nabi. Ada orang-orang Mekah, penduduk Mekah yang musyrik, masih dalam kesyirikan, masih menyembah patung, menyembah berhala, ya, belum beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Orang-orang kafir Mekah itu, orang-orang musyriknya, kalau mereka safar, itu mereka tetap titip barang kepada Nabi, tetap. Karena mereka masih percaya Nabi ini orang yang jujur, orang yang amanah. Ya. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir di kota Mekah, kalau mereka safar, itu walaupun mereka belum beriman kepada Nabi, dengan beriman terhadap ajaran yang beliau bawa, ajaran Islam, itu tetap orang-orang kafir, orang musyrik itu tetap percaya sama Nabi. Barang-barang berharga itu dititipkan sama beliau. Ya. Tetap dititipkan para jemaah. Bahkan ketika orang-orang kafir itu bersekongkol, orang-orang kafir yang dipimpin sama Abu Jahal dan kawan-kawannya bersekongkol untuk membunuh Nabi, ya, untuk membunuh Nabi. Ini cara yang paling terakhir menurut mereka ya, karena mereka sudah kehabisan cara untuk menghalangi dakwah tauhid, membunuh dakwah tauhid, mereka sudah kehabisan cara. Akhirnya apa? Orang-orang kafir ini mengutus 7 orang anak-anak muda atau 10 lah dari berbagai macam kabilah. Mereka sudah siap dengan pedangnya masing-masing. Mereka berdiri di depan pintunya rumah Nabi di malam hari, menunggu Nabi kapan keluar. Karena Nabi kalau seperti dalam tarikan beliau keluar untuk beribadah di dekat di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Ditunggu. Ya, kemudian Nabi dikasih tahu sama malaikat Jibril tentang rencana busuk orang-orang kafir. Akhirnya Nabi minta sama Ali supaya Ali ini tidur di tempat tidurnya Nabi. Kemudian Nabi keluar dan orang-orang kafir itu nggak lihat, ditutup matanya sama Allah Subhanahu wa taala buat ngantuk. Ya. Nggak lihat, orang Nabi keluar dari rumah, orang-orang kafir yang siap-siap membunuh itu nggak kelihatan. Ya. Dan Nabi keluar. Kemudian Nabi sebelum keluar dan Ali tidur di mana, di tempat tidur beliau, Nabi berpesan, nanti kalau keadaan sudah agak tenang, kamu kembali, saya punya amanah di sini. Ini ada orang ada barang-barang titipan, kamu kembalikan kepada orangnya masing-masing. Ini milik fulan. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi ketika beliau diancam dibunuh, ya, sudah keadaan itu sangat tegang, keadaan genting. Nabi itu menjaga amanah para jemaah. Ya. Jadi beliau dititipi sama orang dan beliau diancam sama dibunuh, Allah menyelamatkan beliau. Nabi memerintahkan minta sama Ali supaya tidur, maka Nabi sebelum beliau keluar dari rumah menuju rumahnya Abu Bakar, menuju Masjidil Haram, kemudian ke rumahnya Abu Bakar untuk menyelamatkan diri, maka Nabi berpesan sama Ali, kalau keadaan sudah agak tenang, kamu kembalikan barang-barang ini ke pemiliknya masing-masing. Saya dititipi sama orang ini. Ya, sampai seperti itu. Jadi ini mengajarkan kita supaya menjaga amanah. Kalau kita dititipi sama orang, dititipi uang, dititipi barang-barang berharga, maka kembalikan. Catat amanah ini punya siapa. Kalau kita sakit, kalau kita mungkin bepergian, ini jelaskan kepada anak-anak kita, ini milik orang ini. Jelaskan kepada mereka. Kita nggak tahu, bisa jadi kita safar, kita nggak kembali ke rumah kita dan sebagainya. Ya, ini tadi kita ini menjelaskan tadi wa asdaqun nasi lahja. Beliau adalah orang yang paling jujur ketika berbicara dan orang yang amanah, tidak pernah khianat, tidak pernah berdusta. Ini penuturan dari Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali melanjutkan, wa alyanuhum arikah. Wa alyanuhum arikatan. Apa maksudnya alyanuhum arikah? Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, al-muradu bil arika at-tabi'ah was-sajiyah. Fa kana layyinus sajaya wattiba. Beliau itu orang yang lemah lembut, ya. Jadi terjemahan dari wa alyanhum arika, Ali mengatakan Nabi itu orang yang lemah lembut. Ya, orang yang santun. Ya.
Falam yakun ghalidun fala fadun, bukan orang yang keras tabiatnya, bukan orang yang suka membentak-bentak, tidak. Tapi beliau itu orang yang lemah lembut, ya, perangainya lemah lembut, berwibawa, ya, menghormati orang, ya. Kemudian wa innama, kata Syekh Abdul Razak, wa innama kana layyinan samhan rafiqan. Beliau itu orang yang rendah diri, rendah hati, ya, tidak sombong, dan sahlan, dan orang itu beliau itu suka memudahkan urusan orang, ya. Jadi ini tafsir atau penjelasan dari aliyanuhum arika, kurang lebih, ya. Jadi Nabi itu orangnya lemah lembut, ya, tidak kasar, tidak kejam, tidak keras, tidak suka membentak. Kemudian beliau itu orang yang rendah hati, ya, orang yang rendah hati. Ketemu sama anak kecil, mengucapkan salam, ya. Ini Nabi. Kalau lihat anak-anak kecil jalan main di jalan, beliau ketemu sama anak kecil dikasih salam, ya. Ketemu sama siapapun, beliau rendah hati, ya, tidak sombong dan sebagainya. Kemudian beliau suka memudahkan urusan orang. Kalau beliau dimintai fatwa, maka beliau memudahkan. Oh, begini dimudahkan urusannya, ya. Kemudian masih di hadis yang ke-7 ini yang agak panjang. Sedikit lagi. Wa akramuhum isyrah. Akramuhum isyrah ini Syekh Abdul Razak menjelaskan, ay karimul muasyarati wal musahabati wal murafaqah. Akramuhum isyrah, beliau adalah orang yang paling pandai dalam bergaul, ya, paling bijak dalam bergaul dengan orang, dalam bersosialisasi, ya. Fahuwa yu'amilu man yu'ashiru wa man yukhalitu ahsana muamalatin. Beliau kalau bergaul sama orang itu dengan pergaulan yang baik, ya, pergaulan yang baik. Mau ketemu sama istrinya, mau ketemu sama putri-putrinya, mau ketemu sama sahabat-sahabatnya, mau ketemu sama siapapun, mau utusan dari negara lain, itu beliau ahsanuhum muasyaratan, ya, akramhum isyrah. Beliau adalah orang yang paling bagus pergaulannya dengan orang lain, ya, paling bagus pergaulannya dengan orang lain, ya. Di antaranya kepada istri-istri beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah memerintahkan orang-orang beriman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, ya. Jadi kalau kita berbicara masalah pergaulan, berbicara masalah akhlak, berbicara masalah sosialisasi yang baik kepada orang, yang paling pertama setelah kedua orang tua kita adalah istri kita dan anak-anak kita. Jangan orang itu baik kalau ketemu sama teman, sama sohibnya, sama sahabatnya itu akhlaknya luar biasa, masya Allah, senyum, ya. Kemudian bercanda dikit-dikit, tapi ketemu sama orang tuanya merengut, ya. Ketemu sama orang tuanya bentak-bentak, ketemu sama orang tuanya marah-marah. Ini kan nggak benar seperti itu, ya. Ketemu sama istrinya pulang ke rumah marah-marah, kalau makanannya belum siap, bentak-bentak, lempar ini, lempar itu, kan nggak benar seperti itu, ya. Jadi kalau kita bicara di sini, Ali mengatakan wa ahsanuhum isyrah wa akramhum isyrah. Nabi itu orang yang paling bagus dalam bergaul sama orang, ya. Ini saksi matanya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya di sini kalau kita belajar syama'ilun Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana fisik beliau, bagaimana sifat beliau, maka kita ingat-ingat pada diri kita. Kita lihat diri kita masing-masing, jangan lihat orang, ya. Kita cek diri kita, akhlak kita sama orang tua kita bagaimana. Karena orang tua kita ini orang paling berjasa sama kita, ya. Kemudian akhlak kita sama guru kita bagaimana. Guru-guru kita ini punya jasa juga sama kita. Akhlak kita kepada istri kita punya jasa atau tidak? Punya, para jamaah. Istri ini punya jasa sama kita. Dia yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat anak kita. Kalau anak kita rewel, dia yang gendong biasanya, ya. Yang menjaga harta kita kalau kita lagi nggak di rumah, menjaga rahasia kita. Ini istri kita punya jasa sama kita. Jangan kita menganggap diri kita saja yang berjasa sama istri kita. Istri kita juga punya andil, punya punya jasa kepada diri kita. Maka perhatikan akhlak kita sama istri kita. Anak-anak kita, ya, mereka adalah harapan kita, mereka investasi akhirat kita, anak-anak kita, maka perhatikan akhlak kita sama anak-anak kita, ya. Ini
Karena kita ingin mencontoh Nabi, kita ingin meneladani beliau. Dan Ali mengatakan Nabi itu semasa hidupnya wa akramuhum isyrah, orang yang paling bagus dalam pergaulan, orang yang paling enak dalam bergaul sama orang. Mau ketemu ini, ketemu itu, semuanya itu enak, ya. Kemudian Ali mengatakan man ra'ahu badihatan habahu. Man ra'ahu, barang siapa yang berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan beliau, ya. Man ra'ahu, kata Syekh Abdul Razak, man ra'ahu faji'atan aw li awwali maratin yahabuhu. Orang yang pertama kali bertemu dengan Nabi, maka akan langsung segan sama beliau. Ini katanya Ali, ya. Dan orang ini bertemu dengan Nabi, ini diantara definisi para sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan beliau, dan meninggal dalam keadaan beriman, ya. Jadi definisi sahabat itu orang yang pernah berjumpa, bertemu dengan Nabi, walaupun mungkin 1 detik atau 1 menit lah, pokoknya bertemu, ya, bukan dalam mimpi tapi dalam alam nyata. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi face to face, tatap muka, ya, kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi dari ajaran Islam, ajaran tauhid, kemudian mati meninggal dalam keadaan iman, ya. Katakanlah para sahabat, di sini pastinya sahabat. Kalau sahabat itu pertama kali ketemu sama Nabi itu langsung segan. Sama Nabi itu langsung segan, ya. Li'annahu, kata Syekh Abdul Razak, li'annahu sallallahu alaihi wasallam mahib. Karena Nabi itu orangnya berwibawa. Ya. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala lahu fil qulubi haibatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di dalam diri Nabi ini kewibawaan. Siapapun, sahabat siapapun, ya. Ya, mau sahabat ini sahabat itu, kalau ketemu sama Nabi itu langsung segan, sungkan, kalau bahasa Jawa itu sungkan, ya. Karena Nabi ini orangnya berwibawa, ya. Allah berikan kewibawaan dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi kata Ali, yang man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa yang berjumpa, ketemu sama Nabi pertama kali, langsung segan kepada beliau, ya, langsung sungkan, ya. Karena beliau sangat berwibawa, kata Syekh Abdul Razak. Kemudian kata Ali, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, ya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, kata Ali. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan ai man sahabahu wa jalasahu wa masyahu wa rafaqahu ahabbahu. Barang siapa, ini terjemahan dari perkataan dia, man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Barang siapa yang bergaul dengan Nabi, ya, bergaul, bermuamalah, bersosialisasi. Barang siapa yang pernah bergaul bersama beliau. Barang siapa yang pernah duduk bareng sama beliau. Barang siapa yang pernah berjalan bareng sama beliau. Barang siapa yang pernah bareng safar sama beliau, ahabbahu, pasti dia akan mencintai Nabi. Itu pasti, ya. Ketemu sama Nabi, berbincang-bincang sama beliau, duduk di majelisnya beliau, pernah berjalan bareng sama beliau, pernah menyertai beliau ketika safar. Itu pasti orang yang seperti ini pasti mencintai Nabi. Itu sebuah kepastian, ya. Karena Ali mengatakan wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Barang siapa yang pernah bergaul sama Nabi dan kenal siapa Nabi, pasti dia akan mencintai Nabi, ya, pasti. Li'annahu la yara fihi illa ma yad'u ila hubbihi. Karena orang itu, kata Syekh Abdul Razak, tidak melihat kepada diri Nabi kecuali akhlak yang baik, ya. Akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, wa thayyibil muamalat, ya. Dan orang-orang yang pernah bergaul sama Nabi melihat bagaimana muamalahnya Nabi itu sangat baik. Ya, perfect lah, kalau orang kita mengatakan 100% itu perfect. Semuanya bagus lah. Wa husnil muasyarah, dan bagaimana beliau bertutur kata, ya, bersikap kepada manusia itu dengan sikap yang tepat, ya. Maka dalam hal ini ketika Ali mengatakan man ra'ahu badihatan wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, barang siapa yang pernah bertemu dengan Nabi, duduk, berjalan, safar, pasti orang ini akan mencintainya. Dalam hal ini Syekh Abdul Razak membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat ke-159. Apa kata Allah? Apa firman Allah dalam ayat ini? Allah berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum
Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min khaulik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini Ali Imran 159. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Karena kasih sayang, karena rahmat dari Allah wahai Muhammad, lintalahum kau lemah lembut sama mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat kasih sayang, sifat lemah lembut kepada diri Nabi. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan, fa bima rahmatin minallah, karena rahmatnya dari Allah, lintalah engkau bisa berlemah lembut sama mereka, sama orang-orang, sama para sahabat, ya. Walau kunta faddon, seandainya engkau orang yang keras, ya, ghalidul qalbi, orang yang kasar, lan faddu min haulik, maka tidak ada orang pun yang mau bersamamu. Maka mereka akan semuanya berpaling darimu. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, meniadakan dalam diri Nabi itu sifat yang keras dan kasar. Walau kunta faddon, kalau engkau orang yang keras, ya, ghalidul qalbi, orang yang kasar, lan faddu min haulik, pasti orang-orang itu akan berpaling darimu, enggak akan mau bergaul denganmu, kalau bahasa kita seperti itu. Ya. Ini tadi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana dahulu Nabi itu bergaul. Beliau itu lemah lembut, ya, sama orang itu lemah lembut, tidak kasar, tidak mentak-mentak, dan seterusnya, sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian kita lanjutkan tadi, masih perkataan Ali, yaqulu na'ituhu, orang-orang yang pernah bertemu sama Nabi, ketika mensifati bagaimana Nabi, pasti orang itu mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Tidak pernah aku melihat, tidaklah aku pernah berjumpa sebelumnya dan sesudahnya orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dimiliki oleh beliau, ciri-ciri fisik beliau, sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau itu enggak ada yang bisa niru. Karena para sahabat yang bertemu sama Nabi, yang menceritakan bagaimana beliau, itu mereka mengatakan lam ara qablahu, aku tidak pernah menjumpai orang-orang sebelumnya, wala ba'dahu, dan aku tidak pernah menjumpai orang-orang setelah Nabi ini yang sama seperti beliau. Tidak ada, ya. Tidak ada yang sama, tidak ada yang persis, tidak ada yang mirip dengan beliau dari segi fisik dan dari segi akhlaknya. Ini tadi hadis yang ketujuh, ya. Kita simpulkan hadis yang ke-8 ini cukup panjang juga. Insyaallah di pertemuan Rabu yang depan kita akan membahas hadis yang ke-8. Hadis yang ke-7 ini kesimpulannya, karena memang panjang, supaya kita ingat, ya, di antara yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu di hadis yang ke-7 ini, para jamaah bisa memberikan, kita mengambil kesimpulan, yaitu beliau tidak terlalu tinggi, beliau tidak terlalu pendek, yaitu beliau roboatan, beliau pertengahan, postur tubuhnya itu pas. Kalau para sahabat mengatakan itu pas, ya. Dan beliau condong lebih tinggi. Ada yang mengatakan beliau cenderung agak lebih tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian kesimpulan juga dari hadis yang ke-7 ini, bahwasanya rambutnya Nabi itu tidak kriwul, tapi juga tidak terlalu lurus, pertengahan antara keduanya. Kemudian beliau tidak terlalu gemuk, ya, walam yakun bil mutahhami, beliau tidak terlalu gemuk, ya. Jadi pas lah posturnya, tidak terlalu gemuk. Pernah disebutkan dalam kisah bagaimana Nabi SAW pernah lomba lari sama istri beliau, yaitu Aisyah. Lomba lari para jemaah. Jadi ini sama istri beliau, Aisyah lomba lari. Dan ini bukan suatu yang aib, ya. Kalau kita lomba lari sama istri kita nggak masalah. Kalau nggak ada orang di situ, kita lomba lari. Waktu itu di awal-awal nikah, Aisyah ini masih kurus, ya. Dan Nabi agak gemuk tapi tidak terlalu gemuk. Waktu itu Aisyah menang ketika lomba lari sama Nabi, ini menang. Kemudian di pertemuan yang lain, pertemuan yang kedua, sudah agak usia pernikahan sudah beberapa tahun, maka Nabi mengajak Aisyah lomba lari yang kedua kalinya. Dan waktu itu Aisyah postur tubuhnya sudah agak gemuk, ya. Kemudian Nabi pun memenangkan perlombaan yang kedua ini. Wa hadhihi litilka, ini adalah balasan untuk yang pertama, yang dulu. Jadi dulu saya kalah, kemudian sekarang saya yang menang. Jadi ini untuk mengakrabkan hubungan suami istri, ya, untuk mendekatkan, mengharmoniskan, ya. Jadi dengan kesibukan Nabi SAW, beliau mengajarkan para sahabat ilmu, kemudian meracik strategi perang, ya.
Kemudian ibadah kepada Allah beliau juga mempeng ibadahnya, salat malamnya sampai kaki beliau bengkak. Walaupun dengan kesibukan yang banyak mengatur baitul mal, bagaimana keuangan kaum muslimin. Kemudian kalau ada orang yang titip amanah itu beliau ingat semua ini punya siapa. Dengan kesibukan yang padat, aktivitas yang penuh, beliau tetap tidak lupa bagaimana bergaul dengan istri, bagaimana mengakrabi istri dan sebagainya. Ya, jadi beliau tidak terlalu gemuk. Kemudian wajah beliau itu tidak terlalu bulat. Kemudian kulit wajah beliau itu putih, agak kemerah-merahan, tidak terlalu putih, agak ada sedikit kemerah-merahan. Kemudian hadis yang ketujuh ini mengajarkan kepada kita bola mata beliau itu hitam. Ya. Kemudian kalau beliau jalan itu jalannya tegap dan tidak tidak lemah, tidak klewas-klewes, tidak kelemerak dan sebagainya, tapi tegap, tak. Kemudian kalau beliau menoleh, maka beliau menoleh dengan semua badannya. Ya, ini kalau bisa kita contoh. Kalau ada orang ngobrol sama kita, ya kita ngobrol dengan seluruh tubuh kita, maksudnya dengan kepala dan dada ini noleh gitu loh. Enak gitu. Ini kan bisa kita bayangkan ya. Enaknya orang itu kalau kita ajak bicara dia tegap ini. Dia memandang kita dengan apa? Dengan wajah dan dadanya gini, bukan hanya gini tok. Oh ya, piye kan enggak enak gitu kan. Ini iltafataman. Kalau Nabi itu noleh, kalau ada orang salam atau ada orang ngajak bicara, maka beliau noleh semuanya dengan dadanya juga. Ya. Kemudian ciri-ciri beliau punya semacam daging yang tumbuh di punggung antara kedua bahu, yang adalah tanda-tanda kenabian. Beliau adalah orang yang paling dermawan, dadanya lapang, ya. Kemudian beliau adalah orang yang paling jujur dan beliau adalah orang yang lemah lembut. Beliau adalah orang yang paling pandai dalam bergaul. Beliau adalah orang yang berwibawa. Ya, ini semuanya kesimpulan dari hadis yang ketujuh yang cukup panjang yang disampaikan, yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadi pertemuan ini kita bahas beberapa hadis. Hadis yang keempat, kelima dan keenam ini mirip dengan yang kelima, ketujuh, jadi 3 hadis ya. Mudah-mudahan 3 hadis ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana keluhuran akhlak, bagaimana ciri-ciri fisik beliau, bagaimana rambutnya beliau, bagaimana bola mata beliau, bagaimana postur tubuh beliau dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insyaallah kita lanjutkan di hadis yang ke-8 di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.